Ya bang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takbir. Alhamdulillah. Begini aja. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik itu kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Sebelumnya mohon maaf hari ini Pak Dadang nggak bisa hadir. Pak Dadang. Iya, saya mau gantikan Pak Dadang hari ini. Kenalan dulu kali ya. Iya. Dengan kenalan nama saya Mikhail Wijaryadi. Mau manggil Pak Mikhail aja. Oke. Pami boleh gak Pami? Kami boleh saya yang Pak Buce itu bapak saya. Enggak, Pak Dadang terus suka diledekin. Apa? Dang, tolong main dandang di dinding dong, Dang. Keren banget Pak. Itu Pak Dadang gitu tuh. Besar. Jadi nama saya Mikhail Wijaryadi. Bisa panggil Mikhail atau Pak Mikhail ya. Ya, siap. Kalau dipanggil ganteng nyaut ya? Nyaut. Udah. Pak Dadang kenapa Pami masuk? Oh iya, Pak Dadang dikit samping. Lagi motong ya? Iya. Saya megangin kepala Jadi tukang jagal dia. Iya, makanya itu lagi infeksi itu apa namanya pahanya itu. Pahanya? Dikit pahanya sapi. Makanya itu. GWS Pak Dadang. Dadang, tapi kan tolong bantu saya dulu di materi saya kirimin. Materi sudah dikirim pada Dadang. Jadi kita tinggal sajikan aja. Materi kemarin apa? Deskriptif kah? Pak. Kita oke. Udah pada Pak? Udah Pak. Deskriptif. Udah Pak. Bersih. Oh iya. Ya, aduh. Apa tuh? Karena saya belum kenal lagi kan alhamdulillahnya, saya absen dulu ya. Oke Pak. Absen dulu nih, saya udah cetak dari pada namanya. Oke. Ahmad Fauzan Silobutan. Hadir Pak. Iya. Ada lagi nih siapa nih? Burhan Iksan. Ya. Dia. Jangan lupa belakangnya ada Alexander juga. Oh, iya. Iya, bukan Iksan, Alexander. Alexander. Oh, iya dia ada Alexander ada A-nya nih. Burhan Iksan. Kemarin Asep kok sekarang Alexander? Tergantung hari. Oh, tergantung hari. Ya. Sih kalau hari Jumat sih ganti juga biasanya. Jadi ayam. Ayam. Oh gitu. Tergantung Pak. Keren. Ini ada Maman Asal. Oke, hadir semua ya. Ya. Ada yang nggak masuk Pak? Oh iya ini ada Nggak masuk. Asep Caniago nggak masuk. Sandiago. Mana Sandiago? Wah dia main warnet dia Pak, cabut bosnya. Apa ya Sandiago ya? Sandiago apa bisa pada ini. Terus Sayuti. Sayuti ini. Sama Asep berdua. Oh iya Sayuti, Asep. Iya. Asep bapaknya justru. Nggak bercanda. Ada anak-anak. Oke, jadi ini teman-teman. Jadi teman aja kita teman ya. Anjay. Oke. Oke. Kita harus rajin lagi belajar. Kenapa tuh Nah, Pak? dengan belajar kita akan menjadi orang yang berpengetahuan luas. Oke, kita sudah di basa-basinya. Kita lanjutkan materi hari ini. Tadi kemarin deskriptif ya? Ya. Nah sekarang Paman dengan saya tolong nyampein materi tentang puisi. Wih, puisi. Puisi. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu puisi? Puisi itu kumpulan kata yang indah Pak. Kumpulan kata yang indah. Ada lagi? Bisa CKBAB, bener gak? Pantun itu. Oh itu pantun, keliru aku. Kamu terbalik tebula. Itu indah apa? Indah. Oke. Jadi gini teman-teman. Bahasa ABAB ataupun pantun itu adalah termasuk dalam jenis-jenis puisi. Jadi pantun itu juga termasuk dalam puisi. Oh kan benar. Gitu. Kata Jadi aku. kalau misalnya bahasa ABAB itu bisa jadi benar. Oh. Sudah bisa menjadi gambaran puisi. Itu jenis pantun. Jadi apa katanya kata-kata yang indah juga ada yang indah segala macam benar. Jadi puisi itu identik dengan kata-kata yang estetik, kata-kata yang indah, kata-kata yang menunjukkan hati dan sebagainya. Memuji gitu ya Pak? Iya. Jadi puisi berdasarkan pengertiannya, mohon catat ya. Oke Pak. Pelan-pelan ya Pak. Bentar. Saya ngeraut pulpen dulu. Puisi dapat kita artikan atau dapat kita deskripsikan itu sebagai salah
sastra yang menggunakan kata-kata yang indah ataupun estetis dan juga berirama. Jadi nggak cuma lagu aja yang berirama, puisi juga Berirama. bisa. Ada lagi Pak yang berirama. Apa tuh? Obat. Iya, berirama. Rido juga berirama. Iya sih. Nah, salah satu tujuan menggunakan kata-kata indah ini adalah untuk menggantikan makna asli dari sebuah kata, gitu. Misalkan kata apa ya? Sedih, misalkan sedih nih. Sedih nih, kayak ya udah intinya itu sedih, tapi dia menggunakan kata-kata kayak Kiasan ya Pak. tetesan air mata yang membasahi pipi. Wih. Kayak lagu itu. Saya tahu itu. Tetes air mata. Bisa di. Oh berarti lagu bisa jadi puisi Pak. Puisi bisa jadi lagu ya? Karena emang pengertian lagu itu nggak jauh beda sama puisi, tapi beda pemaknaannya dengan puisi. Tapi kan nggak bisa kalau lagu Mantals yang bento. Bento. Nggak bisa. Kan gak semua lagu ya Pak ya? Kalau lagu, jadi lagu itu belum tentu kita bisa puisikan, tapi puisikan sudah bisa kita Lagu pasti bisa kan. dilakukan. Oh. Aku. Paham ya di sini ya? Paham Pak. Paham. Puisi Pak. itu pada intinya adalah penyampaian rasa ataupun penyampaian sebuah makna dengan menggunakan kata-kata yang indah dan estetis dan juga menggunakan sebuah irama. Paham ya? Paham Ya, Pak. paham. Pak. Nah, ketika kita udah paham nih pengertian puisi dan sebagainya, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri puisi. Apa sih ciri-ciri puisi itu? Ada berapa ya Pak? Ada berapa Pak? Ciri-ciri puisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah Bapak nggak hafal? Hah? Bapak nggak hafal? Nggak apa? Enggak. Nggak apa? Waduh. Tapi saya sudah nyari materinya. Oke, siap. Saya juga sudah tahu. Pada Yang intinya. harus dihafal itu Al-Quran. Oh iya. Iya. Benar aja. Yang pertama apa? Ciri puisi itu adalah yang pertama tadi bahasa yang digunakan itu lebih padat, lebih padat dari prosa dari drama, karena kan lebih menggunakan bahasa yang mengalihkan makna aslinya gitu, yang menjadi makna aslinya. Itu lebih padat, pembahasannya lebih padat. Kiasan ya Pak ya? Iya, benar, Fauzan. Oh. Lebih menggunakan kata-kata yang kiasan gitu. Kayak misalkan kata-kata yang indah ataupun kayak sebuah gunung yang indah kayak di jadinya pada sinar matahari menyinari gunung-gunung. Gitu-gitu, puisi itu. Oke, paham ya? Paham. Jadi selanjutnya itu memiliki rima atau sajak yang beratur. Gitu. Contohnya adalah apa ya? Oh ibu, misalnya rima tuh ini akhiran. Oh. Kayak misalkan rimanya itu A, misalkan A. Jadi itu rima itu gini, misalkan ataupun bu ya, misalkan puisi itu pertama adalah bait pertama ataupun baris utama adalah satu bait. Pertama adalah ibu. Oh ibu, kau adalah ibuku. Istrinya bapakku. Istrinya Wih, bapakku. itu saya bisa bikin. Dan juga ibu dari abang-abangku. Iya. Itu adalah rima. Jadi kita bisa simpulkan rima itu adalah itu rimanya sama. Tapi seiring makin perkembangan Zaman. puisi, perkembangan zaman, rima nggak terlalu terpakai di zaman sekarang. Kayak misalkan puisinya Djoko Damono yang tentang aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Tapi itu juga masih menggunakan rima tuh pada kayu yang menjadikannya Abu. Masih gitu. Dan juga selanjutnya adalah puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Itu kebanyakan puisi menggunakan pola pantun yang dimana ini nih khususnya untuk puisi-puisi yang jadul atau puisi-puisi lama ya, puisi-puisi lama. Yang tadi saya bilang gimana bait pertama itu A, ataupun bait keduanya itu U, nanti bait ketiganya itu A, bait keempatnya U. Saya nggak punya banyak referensi puisi, jadi saya tidak bisa membedakan. Tapi kan sudah bisa membayangkan ya. Iya, saya Siap. Baik, sekarang kita masuk ke unsur-unsur puisi. Apa aja sih unsur-unsur puisi? Ya kan? Yang
punya Jejak, ada yang jejak, dan juga banyak lain sebagainya. Macam-macam. Karena ini puisi adalah masuk dalam sastra, sastra itu seni, dan seni itu adalah bebas. Jadi enggak banget terikat pada satu peraturan. Ya. Terus selanjutnya ada diksi. Apa sih Pak? Diksi itu merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyanyi dalam puisinya yang dimaksud untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyanyi tersebut. Jadi penggunaan kata yang dimana misalkan si penulis mau menyampaikan makna yang sedih, itu digunakan kata-kata yang sedih ya kayak tadi tetesan air mata, luka yang menganga di dalam hati dan sebagainya, menggunakan kata-kata yang dari itulah diksi. Menggunakan jadi untuk menggiring si pembaca masuk ke dalam makna yang penulis itu maksud. Gitu. Paham ya? Paham. Ikut suasananya ya Pak ya? Iya. Merasakan gitu. Benar. Oke. Selanjutnya ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi membaca saat membaca puisi sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Contoh, misalkan di dalam puisi itu disebutkan kayak gini, air yang kuminum rasanya sangat melegakan dahaga, seakan-akan air di tengah oasis. Ya. Jadi kita seakan-akan yang ngerasain, wah gila, haus. Langsung lepas dahaganya. Lepas dahaga itu kayak seakan-akan yang kayak gitu, seakan-akan kayak air di tengah padang pasir. Terus selanjutnya ada majas. Majas itu merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Majas itu kayak ini ya, kayak majas hiperbola dan sebagainya. Nah, majas itu ada banyak lagi, ada unsur-unsur, ada jenis-jenis lagi majas. Terus selanjutnya ada rima dan irama. Rima itu yang saya bilang akhiran. Kalau irama itu pembawaan. Misalkan Intonasinya ya. Intonasinya. Jadi kalau rima itu adalah akhiran katanya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan tanpa irama, ibu. Kalau adalah ibuku, istri dari ayahku. Kayak ngebaca ya Pak ya. Iya, Puisi. kalau irama, ibu. Kau adalah ibuku. Lebih indah jadinya ya Pak? Ya. Itu menambah kesan estetikanya. I see. Terus selanjutnya ada pengulangan kata. Pengulangan kata ini itu untuk menggambarkan makna yang lebih ini ya, yang lebih tegas dan sebagainya. Jadi kayak misalkan dia sudah pergi sangat jauh. Gitu. Jadi untuk menggambarkan makna pergi yang Kehilangannya sangat amat ya. Iya. Sangat alright baby. I smart bro. Dalam tadi kita udah membahas tentang struktur atau unsur fisik. Ada yang tanyakan tentang unsur fisik sebelum kita masuk dalam unsur batin? Fauzan biasanya nanya kamu. Aku udah paham. Oke, kita pada unsur batin saja akhirnya. Iya Pak. Di dalam unsur batin itu ada pertama tema atau makna. Tema beda sama judul ya. Tema misalkan cintaan dan sebagainya. Terus persahabatan. Terus kedua ada nada ini biasanya dibacain sama penyair. Nah, nada ini beda-beda biasanya dari penyair, dari puisi juga. Kalau misalkan nadanya itu lantang dan sebagainya, berarti kan puisi tentang perjuangan. Puisi tentang kayak melo-melo gitu dan Sedih, sebagainya. Berarti sedih ya Pak. Itu nadanya lebih kayak melo juga. Tapi kalau misalnya nadanya begini, lagunya begitu gimana Pak? Itu lagu ya, judul lagu ya. Terus ada rasa. Nah, makanya ini adalah sebuah jadi salah satunya adalah rasa perasaan yang disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Terus kita ada amanat dan tujuan. Jadi ketika kita membuat sebuah puisi, yang diusahakan itu harus ada makna, harus ada amanat yang disampaikan, harus ada tujuan. Apa nih dari si pembaca ini Maksudnya, dapat iya. gitu. Maksudnya apa dia bikin itu gitu ya.
nih bikin kata-kata tapi nggak ada maknanya gitu, itu bisa Ada nggak? maknanya? Iya, Oke. bisa nggak? Di zaman sekarang, Iya. sebenarnya saya juga baru tahu di zaman sekarang, tapi kalau di sekarang karena sastra itu lebih bebas, Iya. jadi puisi juga lebih bebas. Jadi untuk membuat puisi tanpa makna ataupun niat sekalipun itu bisa sah-sah aja, sah-sah aja. Tapi balik lagi, untuk apa kita nulis puisi, apa kalau mau dibaca dan sebagainya. Jadi inilah relatif. Jadi tergantung apa yang kita ingin gitu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Karena kan terus orang beda-beda, ada kayak lagi terus sama segala macam nulis puisi jadi nggak jelas. Iya. Di abstrak gitu. Siap. Sah-sah aja. Oke, nah di sini kita Bapak yang ngasih tahu juga jenis puisi. Puisi itu ada banyak, tadi Bapak cuma nyebutin beberapa aja. Yang pertama ada puisi lama. Puisi lama ini kayak tadi dia tuh lebih rimanya itu lebih bermain, kayak habis, ada segala macam. Terus ada mantra. Nah mantra itu masuk dalam puisi. Masuk dalam puisi kan kayak orang-orang misalkan kayak suku Jawa gitu baca mantra segala macam. Ya istilah biasanya gitu deh, itu masuk dalam puisi jadul. Nah puisi lama ini identik, salah satu cirinya itu anonim, tanpa nama. Kita nggak pernah tahu siapa penulis Manigunda. Kita nggak pernah tahu siapa penulis Gundala Putra Petir. Putra Joko. Kita nggak pernah tahu siapa penulisnya. Karena salah satu cerita yang terakhir itu adalah ya itu anonim. Oke, baik. Terus ada puisi baru itu ada himne atau himne? Nggak tahu. Himne itu biasanya ditujukan untuk Tuhan ataupun segala sesuatu yang dianggap suci, semacam pujian-pujian gitu. Doa ya Pak ya, doa ya. Iya. Nah, ada balada. Nah, itu puisi sederhana yang berkisah tentang cinta rakyat yang mengharukan. Nah, itu tadi adalah sekian dari macam-macam puisi, struktur puisi, ide puisi. Sampai sini ada yang tanyakan? Sekiranya udah paham sih, Udah Pak. paham Pak. Udah paham ya? Udah paham. Oke, baik. Oke, teman-teman, untuk biar ada hasilnya, biar saya juga melihat sebagai sejauh mana memahami fisik, saya akan memberikan tugas. Silakan dikerjakan di rumah. Jangka waktunya sampai pertemuan berikutnya. Baik. Itu menulis puisi tentang kehidupan kalian sendiri. Gitu. Jadi Oke, silakan, ya kalian berkreativitas dan sebagainya. Berapa bait Pak? Bebas. Siap. Temanya tentang ini ya. Saya akan menentukan temanya aja. Temanya tentang persahabatan. Iya. Oke, siap. Jadi tema apa namanya, baik bebas dan sebagainya, bebas tentang persahabatan. Nanti di pekan ketemu berikutnya kalian akan bacakan di depan sini. Baik, Pak. Baik Oke. Pak. Kalian yang tidak pertanyaan, sekian dari saya. Kita akhiri kelas ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami Amin. dan juga bisa bermanfaat di